Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita, yaitu tentang supply and demand. Sekarang kita akan membahas tentang apa itu supply and demand. Supply dengan kata lain adalah penawaran, demand kata lainnya adalah permintaan di pasar keuangan. Oke, yang mendasari market itu selalu bergerak, harga itu selalu bergerak, itu adalah adanya ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan. Ini sudah hukum ekonomi semacam itu. Di market forex atau di market apapun ya, penawaran itu akan disebut dengan supply, juga permintaan akan disebut dengan demand. Nah, saya contohkan begini. Yang membuat sekarang kita yang harus kita bahas adalah yang melandasi bahwa kenapa market itu, kenapa harga itu, saya bicara harga aja supaya lebih mudah ya. Kenapa harga itu selalu berubah-ubah? Saya contohkan di dalam sebuah yang lebih kecil, ruang lingkup yang lebih kecil. Contoh, kita bicara di area Cirebon, sajalah. Bentar. Di area Cirebon contoh, kita bicara barangnya itu adalah beras ya. Saya bicarakan di sini barangnya adalah, saya contohkan dengan barang beras. Oke, beras. Pemain beras di Cirebon itu, let's say pemain berasnya itu ada sekitar 15 pemain beras besar. Atau bandarnya lah ya, bandar beras. Oke. Ini supaya lebih simpel saja, ini kita contohkan dari sini saja supaya kita memahamin yang lebih luas, nantinya mempunyai gambaran ya. Beras di Cirebon itu harga umumnya katakanlah per kilogram itu harganya 20.000. Harga normal ya, harga normal per kilogram itu adalah 20.000. Dan ketika momen-momen tertentu, harga harga normalnya segitu, atau gini aja, setinggi-tingginya, harga setinggi-tingginya biasanya adalah 25.000. Range-nya berarti antara 20 sampai 25.000 ya. Range. Oke. Ini kalau kita gambarkan harganya dari yang ini 20.000, berarti ini harga yang paling rendahnya ya. Kalau kita gambarkan dengan chart, misal harga terendahnya adalah 20.000 dan harga tertingginya adalah 25.000. Nah, begini di sini berarti 20.000. Lalu di sini 25.000 tertingginya ya. 25.000. Lalu pada momen-momen tertentu dia bergerak naik turun begini. Mungkin ke 21 atau ke 23 turun lagi. Sampai 24 turun lagi, misal 20.000 sekian turun lagi. Nah, setinggi-tingginya seperti itu. Akan tetapi, nah tinggi-tingginya kan seperti itu ya. Masyarakat ini masyarakat itu, konsumsi masyarakat, kebutuhan masyarakat inilah yang menyebabkan market itu atau harga itu fluktuasi terus bergerak. Kenapa? Karena dari pemain besar yang 15 orang ini, kadang stoknya itu kan berbeda-beda ya. Sementara permintaan besar misal, ini akan memukul harga terus naik. Nah, sementara jika pemain besar ini bisa memonopoli semua beras yang hasil panen masyarakat di masyarakat ya, mereka tampung di situ, lalu ditahan di gudang, dia tidak dikeluarkan, otomatis permintaan masyarakat itu akan meninggi. Nah, ketika masyarakat meninggi permintaannya, harga akan terus melambung melebihi 25.000. Nah, begitu nanti sampai ke harga 40.000, katakanlah di sini harga 40.000.
ya, karena permintaannya cukup besar. Nah, pemain besar itu akan mengeluarkan stoknya keluar, sehingga perlahan harga kembali ke normal kembali seperti ini. Nah, ketika harga sudah di harga range 20.000 lagi sini 20.000 ya, maka si pemain besar ini akan membeli semua beras dari petani kembali mumpung harganya murah, dan ini perlahan akan merangkak naik lagi. Ini harganya akan merangkak naik lagi secara perlahan dari sini, terus turun lagi begitu. Nah, naik lagi dia. Nah, harga normal ini dari harga 20.000, range-nya 20.000 hingga 25.000 ini disebut harga balance atau seimbang ya. Balance ini. Ketika dia nge-break area harga tertingginya, maka ini adalah area tidak seimbang. Yang ini area tidak seimbang. Nah, pemain besar itu bisa melakukan ini sehingga pergerakan harga itu terus bergerak, selain dengan permintaan di halayak umum ya, penggunaan masyarakat. Nah, kalau di market pasar uang, siapa? Ini kan bicaranya beras ya. Kalau pasar uang otomatis yang berbicara, yang harus kita bicarakan adalah orang-orang yang punya uang besar, hedge fund di sini, seperti institusi keuangan besar, bank dan sebagainya. Nah, inilah yang bisa menggerakkannya. Ini bicara logika dasar ketika kita memahami kenapa harga itu terus bergerak, karena ini ada pemain besarnya. Oke. Ini pemain besarnya. Nah, ketika sekarang kita bicara supply and demand ya. Bicara supply and demand. Sekarang kita langsung saja tadi sebentar. Kalau bicara supply and demand, oke. Supply itu adalah penawaran. Nah, di sini area supply-nya tawarkan sekian orang berani beli saking butuhnya, beli sampai akhirnya harga itu terus turun, stok di sini pun semakin menyusut ya, nanti semakin menyusut makin naik lagi dia seperti itu. Begitu harganya makin murah di sini, dia akan borong lagi terus semacam itu. Jadi pemain besar ini memang memangsa yang kecil-kecil di sini yang tidak punya daya lah ibaratnya. Makanya dikatakan dalam segi pandang yang lain, market itu bergerak atas dasar liquidity. Nah, ini liquidity nih seperti ini nih. Nah, liquidity ya, di dalam hukum ketidakseimbangan supply and demand. Nah, begini. Sekarang saya gambarkan dulu dah. Sebelum kita lari ke chat ya. Sebelum kita lari ke chat. Nah, di sini akhirnya dari ketidakseimbangan hukum permintaan dan juga penawaran ini, dan kita tahu pemain besar itu selalu mengendalikan, maka lahirlah konsep yang dinamakan jejak institusi ini atau smart money konsep ini. Ya, ini akan membahas dia menaruh harga normal di berapa dan dia akan menggerakkan ke berapa. Ini membaca tentang itu. Jadi kita tahu dari sisi dasarnya saja ya, bahwa masyarakat yang membutuhkan di sini, ini bicara lagi kembali ke beras, ini tidak bisa melakukan apa-apa. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Harga begitu, harga mau nggak mau dia harus membeli. Mau nggak mau dia harus membeli, harus mengikuti kemauan yang besar 15 orang ini. Nah, seperti itu. Sementara yang 15 orang ini bisa mengkontrol harga, bahkan bisa menjatuhkan harga, bahkan bisa menaikkan harga, sehingga ya itulah pedagang-pedagang kecil di sini akan kewalahan kadang-kadang ya. Mereka beli di harga sekian, ketika beli misal mereka harga 30.000, tapi mau tidak mau karena ini mengeluarkan beras gede-gedean, akhirnya turun ke 23.000, akhirnya pedagang kecil rugi berapa ribu itu ruginya. Nah, begitu. Tetapi kalau pedagang kecil ini ngikut ke arah pedagang besar, kapan dia akan memborong semua, kapan dia akan mengeluarkan semua, dia akan selamat si pedagang kecil ini. Oleh karena itu di dalam smart money konsep kita itu harus mengikuti pemain besar ya. Caranya tradingnya adalah berdagangnya, jual belinya
Kalau di sini saya contohkan warung-warung kelontong kecil itu harus mengikuti bandar-bandar besar semacam itu. Sebenarnya begini, yang saya maksud dengan harus mengikuti pemain besar itu tidak berbicara hanya di smart money concept. Semua ilmu trading pada dasarnya harus bisa melakukan pembacaan, analisa, dan sedemikian rupa untuk memahami arah atau kemauan dari 15 orang pemain besar ini. Jadi kalau kita tidak tahu, tiba-tiba pas kita beli misal harga di 35.000 per kilo, kita pemain kecil ya, warung-warung kelontong lah gitu, beli pas di harga 35.000 per kilo, ternyata si pemain besar ngucurkan atau mengeluarkan berasnya besar-besaran sehingga harga berasnya terus turun. Nah, otomatis masyarakat ini kan akan membeli harga di harga paling murah ya, nggak mau beli harga di mahal, kan begitu prinsipnya. Nah, sementara si pedagang yang kecil ini dia sudah terlanjur beli di harga 35.000 karena pemain besar ini mengucurkan besar-besaran beras ke masyarakat sampai harga itu bisa lebih bawah daripada 20.000 ini, misal drop ke sini, maka hancurlah ini si pedagang kecil ini, pedagang kelontong ini. Kalau kita tidak bisa mengikuti atau tidak bisa membaca arah atau kemauan dari pemain besar ini. Nah, pendekatan inilah yang melahirkan konsep smart money, lalu macam-macam ya, banyak ya. Tapi semuanya berangkatnya itu dari SND dan SNR. Sebenarnya secara spesifikasi SND itu lebih ke membahas tentang setup ya. Kalau market begini, ngatasinya begini, lebih ke arah sana. Tetapi kalau misal smart money concept itu lebih ke arah membaca, lebih spesifik lagi membaca arah si pemain besar ini. Ini dasar dari dasar dari smart money concept. Mudah-mudahan dengan penjelasan saya seperti ini mudah dipahami sebelum kita contohkan ke chart ya. Oke. Kita coba sekarang di chart, kita analisa. Di sini ada market Euro USD ya teman-teman, Euro USD. Oke, kita lanjut. Nah, di Euro USD ini kita perhatikan di sini harga dari bawah sampai ke atas ini di daily. Mana yang disebut dengan supply, mana yang disebut dengan demand? Di sini kita lihat ada demand di sini berupa base di sini ya. Harga terendah di sini di harga sekian nih. Saya ganti warna supaya lebih mudah. Oke, ini adalah area demand ya. Ini area demand. Ini juga area demand. Ini supply banyak ya. Oke, di sini supply. Ini juga area demand. Nah. Jadi lonjakan-lonjakan harga inilah ketika harga bergerak di situ-situ saja, di area situ. Nah, ini adalah area demand atau area balance. Tapi ketika area balance ini bisa menjadi supply dan bisa menjadi demand. Contoh, ketika area ini sudah habis terkonsumsi, dia akan turun ke bawah. Misal saya gambarkannya pakai apa ini? Ini ya. Misal di sini sudah terkonsumsi, dia turun sampai sini. Ini adalah tanda bahwa market akan bergerak ke bawah ya, akan bergerak ke bawah. Wih, mana warnanya? Bingung juga nih, pilih warnanya. Oke, ini ya, saya pakai warna hitam. Nah, dia bergerak. Nah, ini adalah area balance yang sudah di break, artinya market pemain besar itu menghendaki market itu terus ke bawah ya, menghendaki terus ke bawah. Kalau sudah terbreak begini, ini akan menjadi supply.
ini akan area supply, ini area penawaran. Nah, dia akan lari ke area permintaan. Area permintaan terdekat mana? Yaitu di sekitar sini, misal. Ini contoh saja ya. Dia bisa menyentuh ke area sini. Nah, kita harus jeli dalam membaca ini ya, membaca ini. Kenapa market itu sudah sampai setinggi ini, bisa saja dia ke bawah. Nah, semacam itu. Karena kalau dalam kacamata SMC, pemain besar itu karena modalnya besar, dia mentradekannya itu secara parsial ya. Karena dananya begitu besar, dia di sini bisa melakukan pending order banyak di sini dengan jumlah besar. Akhirnya ini akan menjadi magnet supaya harga itu turun dan ke sini, mendekati sampai dia drop ke sini, atau di sini dia menjual besar-besaran supaya cepat nyampe sini. Selain dia pending order di sini untuk membeli, karena dia menginginkan harga sampai sini. Nah, kalau kita tidak mengikuti arah ini, seperti tadi yang saya contohkan dengan toko kelontong tadi, dengan konteksnya beras, maka pemain kecil di sini akan habis ya, akan habis. Oleh karena itu ya, kita harus bisa membaca karakter atau struktur daripada harga ini, dan juga harus bisa membaca kemauan si pemain besar itu ke arah mana. Intinya semacam itu ya. Intinya semacam itu. Nanti secara spesifik area-area base, area-area base yang menjadi supply, base yang menjadi demand nanti akan kita bahas di selanjutnya. Kita kembali ke materi yang tadi. Sini. Mana? Oke, kita kembali ke sini. Teman-teman, mudah-mudahan dari penjelasan tadi kita sudah bahas apa itu supply, apa itu demand. Yang jelas begitu demand terbentuk ya, begitu demand terbentuk dia akan mencari supply, begitu supply terbentuk dia akan mencari demand. Nah, macam itulah. Kalau di sini si pemain besar mengucurkan beras karena dia menginginkan harga turun. Nah, sementara yang mau membeli pun dia pengen beli di level-level tertentu. Macam itu ya. Ini dasar daripada apa itu supply and demand ya. Lalu kenapa lahir ilmu seperti smart money concept, semacam ini ICT dan macam banyak sekali ya. Nah, nanti akan kita bahas ke bab selanjutnya. Mudah-mudahan video singkat untuk pengantar supply and demand ini mudah dipahami oleh teman-teman. Nah, sekarang sedikit saya singgung ke platform ya. Ini kita bicara platform sekarang. Selama ini, sejauh ini trader-trader itu masih percaya bahwa candlestick itu sangat mumpuni, bukan sangat mumpuni ya, tapi dia bisa merepresentasikan kondisi market yang sedang terjadi saat ini. Itu lebih real ya, menggambarkannya dalam periode waktu tertentu. Otomatis kalau kita membuka time frame daily, misal terbentuk candle di situ Marubozu seperti ini, misal dengan warna hijau atau biru lah begini, berarti market itu dalam keadaan naik, dan satu candle ini adalah candle dalam waktu 1 hari. Nah, sekarang kalau tadi saya gambarkan penurunan tadi di beras ya, penurunan tadi kan tidak kita setel waktu ya, sementara di platform itu kan ada waktu. Nah, pembentukan candlestick ini pun harus kita pahami. Ini saya gambarkan secara dasar saja. Katakanlah tadi paling rendah itu harga adalah 20.000 dan tertingginya adalah 25.000. Otomatis di sini ini harga pembukaan, karena ini market naik ya. Ini adalah harga pembukaan dari body sini. Ini memiliki nilai 20.000 ya. 20.000. Nah, harga tertingginya tadi adalah 25.000, berarti harga close pada periode berapa? Periode katakanlah periodenya 1 jam atau setengah hari lah, 12 jam. Dalam 12 jam misal harga bergerak ke atas menyentuh level tertinggi, closing di sini.
Ini close di tepat di atas ini dengan harga 25.000. 25.000. Kalau misal kita bicara platform di MetaTrader begitu, ada misal 12 jam. Nah, semacam inilah. Jadi satu candle terbentuk, satu candle ini selama 12 jam dari pergerakan harga tadi. Apabila dari 12 jam tadi ternyata sempat ke harga 25.000, dari 12 jam baru 6 jam misal sampai ke 12.000, terus tiba-tiba dia turun sampai ke level sini misal. Nah, candlestick akan menggambarkannya dengan sumbu di sini. Akan menggambarkannya dengan berupa sumbu seperti macam ini sumbunya. Oke, ini warnanya biru ya karena masih naik. Nah, ini yang ini body ini otomatis akan menjadi ke lebih bawah bodinya ya, yang ini. Wah, ini nggak bisa diselect. Nah, gini ya teman-teman. Set. Oke, sampai sinilah kira-kira. Supaya gampangnya saja lah ini mah ya. Susah juga ini. Oke, beginilah ya. Nah, sampai sini di dalam 12 jam, periode 12 jam pas habis ternyata sempat tertingginya di sini itu 20.000, tapi pas closingnya pas 12 jamnya ternyata dia close di harga 22.000 misal. Ini closing nih 22.000. Nah, pembentukan candlestick adalah seperti ini. Ya. Oke, ini pengantar saja. Nanti untuk lebih jelasnya kita bisa diskusi ketika live ya, ketika live trade. Teman-teman bisa tanyakan. Ini saya mengasih stimulasi saja ya, supaya ada gambaran. Oh, ternyata pembentukan ini buat yang paling awam banget ya, buat pemula. Kira-kira beginilah kenapa proses bagaimana proses terjadinya CS atau candlestick gitu. Seperti ini ya kira-kira. Nanti begitu 12 jam berikutnya terbentuk lagi, berarti mulainya nih, mulai candle berarti ya dari sini lagi teman-teman. Nah, karena closingnya kan di situ. Oh, sebentar, karena closingnya di sini, nanti mulainya dari sini teman-teman. Nah, kalau dia bergerak naik misal ke atas, pas 12 jam berikutnya begini, atau pas 12 jam berikutnya closingnya begini ya, ini 25.000 kan, misal ini 24.000 misal di sini di level ini 24.000 misal, ini 20.000, berarti 12 jam berikutnya masih ada kenaikan ya, walaupun tertingginya sempat disentuh oleh candle sebelumnya, berarti 12 jam sebelumnya ini sempat ke 25.000, sementara 12 jam berikutnya ini paling tinggi 24.000 misal di sini. Nah, kira-kira begitulah, ini buat pengantar saja. Saya rasa teman-teman sudah paham lah soal ini ya. Oke, kita lanjut ke bab berikutnya nanti. Kita lanjut ke kelanjutan daripada masih bab 1 ini ya. Oke, terima kasih. Nanti kita sambung lagi.